Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dengan judul peperangan rohani yang sesungguhnya. Jadi di sini dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Setiap kita saudara pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan, persoalan. Ada persoalan dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam hubungan dengan orang lain, bahkan pergumulan dengan diri kita sendiri. Atau bahkan kadang-kadang seseorang yang kita kasih menyakiti hati kita. Terkadang kita langsung berpikir, orang ini sudah menyakiti saya, berarti orang ini adalah musuh saya. Ketika kita berpikir begitu saudara, itu sudah kita berpikiran yang salah. Karena firman Tuhan berkata musuh kita bukanlah darah dan daging. Itu berarti musuh kita bukanlah sesama kita manusia. Di sini di Efesus 6 dikatakan ini adalah surat Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat di Efesus. Di sini dikatakan sebelumnya di Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus tidak berkata kuatlah dengan kekuatanmu sendiri, bukan saudara, tetapi kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena apa saudara? Karena yang kita hadapi ini adalah peperangan di alam roh saudara. Kita menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Di sini dikatakan apa? Kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di ayat sebelumnya dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi setiap kita orang percaya, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita semuanya diberi kuasa oleh Tuhan. Diberi exousia di dalam bahasa Yunani, yaitu otoritas atau wewenang yang sah. Kita diberi exousia, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Semuanya kita diberikan exousia oleh Tuhan. Karena apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan sesama kita manusia, namun melawan penguasa-penguasa di udara. Di sini karena ditulis karena perjuangan kita. Di dalam bahasa Yunani dikatakan pale, berarti pergumulan, pertarungan atau pergulatan. Kehidupan orang Kristen bukan berarti tidak ada peperangan. Ada saatnya kita menghadapi pencobaan. Ada saatnya iman kita diuji. Ada saatnya kita menghadapi tekanan. Ada saatnya kita ingin menyerah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu saudara, setiap hari kita harus memiliki pikiran yang sadar. Sadar karena apa? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi setiap hari dalam kita menghadapi peperangan secara roh ini, kita harus memiliki pikiran yang sadar dan berjaga-jaga. Karena lawan kita si iblis ini dikatakan dia berjalan berkeliling mencari apa? Mangsa. Siapa yang dapat dia telan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak ditakdirkan untuk menjadi orang yang kalah saudara. Tetapi di sini dikatakan lawanlah dia. Artinya orang percaya itu tidak boleh hidup sembarangan. Ketika pergumulan itu datang, masalah itu datang, kita tidak boleh langsung menyerah. Kita tidak boleh berkata, aku tidak sanggup, aku ini sudah tidak berdaya.
Tetapi ketika sesuatu pergumulan datang, masalah datang, ketika manusia daging ini sudah tidak mampu, tetapi kita berdiri di dalam kekuatan Tuhan. Kalau kita hanya pakai kekuatan sendiri, saudara, kita jelas tidak mampu, karena kita ini hanyalah manusia daging, manusia yang lemah. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, meminta kekuatan Tuhan, maka disitulah Tuhan memberikan kita kemampuan. Di dalam kata exousias itu bukan hanya sekedar otoritas, wewenang, bukan hanya sekedar ada kuasa, tetapi di situ juga mengandung kata kemampuan. Jadi ketika Tuhan memberikan kita suatu pergumulan, masalah, persoalan, di situ juga sebenarnya Tuhan sudah kasih jalan keluar, dan Tuhan memberikan kita kemampuan supaya kita bisa menanggungnya, saudara. Makanya saudara, kita harus dekat dengan Tuhan, harus sering-sering mendengar firman Tuhan, harus sering-sering membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, agar manusia roh kita ini tetap kuat. Orang kalau dia jarang mendengar firman Tuhan, jarang baca firman Tuhan, apalagi dia sudah tidak lagi memiliki kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan, otomatis manusia rohnya itu pasti lemah. Karena kita mendapat kekuatan ini hanya kalau kita mendekat kepada Tuhan. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, otomatis kita ini, saudara, pasti lemah. Kita pasti mudah menyerah, kita pasti mudah kecewa, kita pasti patah semangat, kita pasti menjadi tawar hati. Namun kalau kita tetap ada di dalam kekuatan Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap kuat, kita tetap dimampukan. Karena kehidupan orang percaya tidak akan pernah lepas dari yang namanya persoalan, pergumulan, tantangan, tidak akan pernah lepas, saudara. Kita akan selalu diuji sehingga manusia roh kita ini lebih hari lebih kuat, sehingga karakter Kristus tetap menjadi bagian kita. Selama kita masih Tuhan kasih kita nafas hidup, tetap ujian, persoalan itu pasti ada, saudara. Karena proses hidup ini tidak mengenal usia, baik yang muda, yang tua, para lansia, semuanya diproses oleh Tuhan. Dan di sini kita dikatakan jangan salah kita mengenali musuh kita. Darah dan daging itu berbicara tentang manusia. Paulus tidak mengatakan bahwa manusia tidak pernah berbuat jahat, tetapi manusia bukan musuh utama yang harus kita benci. Karena itu jangan sampai orang yang menyakiti kita membuat kita kehilangan kasih. Jadi saudara, ajaran Kristen adalah hukumnya kasih. Terkadang kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kalau ada orang yang memfitnah kita, orang yang membenci kita, bahkan orang yang menyakiti kita, terkadang kita sebagai manusia itu kehilangan kasih. Tetapi biarlah saudara, di dalam pertarungan iman ini, peperangan rohani ini, kita sebagai manusia, saudara, kenakanlah kasih, saudara. Terkadang saudara, orang-orang yang menyakiti hati kita itu adalah bukan orang-orang yang jauh, bukan hanya orang-orang yang kita bertemu di jalan terus orang itu baku salah, bukan, saudara. Ketika kita bertemu orang di jalan, umpamanya baku senggol sadiki kongso baku tak salah, terkadang hal-hal seperti itu mudah untuk dilupakan. Tetapi orang yang ada di sekeliling kita, orang yang kita sayang, orang yang paling dekat dengan kita, terus orang itu menyakiti hati kita dengan kata-kata yang tidak sepantasnya, sedangkan orang itu pernah merasakan kasih kita, itu sangat menyakitkan, saudara. Itu sangat membuat hati ini kecewa. Dan itu adalah medan pertempuran. Di dalam apa? Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, saudara. Bagaimana supaya itu iblis tidak melahap kita, saudara? Kita punya pilihan. Kalau saudara kita sedang berlari, kalau kita jatuh, kita luka, kita sakit atau tidak, saudara? Sakit. Namanya manusia, kalau dikecewakan pasti rasanya sakit. Tetapi kita punya pilihan. Kita punya pilihan untuk mengampuni dan melupakan, atau kita mengalah, kita tidak menyimpan kekecewaan, atau kita memilih untuk menyimpan akar pahit dan kekecewaan.
kita memilih untuk menyimpan kekecewaan itu, kalau kita memilih menyimpan akar pahit itu, kalau kita memilih menyimpan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, disitulah kita sudah masuk di dalam perangkap iblis, karena kita simpan itu, saudara. Tetapi ketika hal itu masuk, namanya manusia, saudara, pasti ada rasanya kecewa, sakit hati. Tetapi yang tidak boleh kita biarkan adalah kita memelihara. Kita harus buang itu, saudara, karena itu seperti kita simpan sesuatu hal yang berbau busuk di dalam hati kita. Simpan itu, saudara, buang itu, saudara, agar supaya hati ini tenang, agar supaya, saudara, pikiran ini tenang, pikiran ini tidak mudah dirasuk oleh hal-hal yang jahat. Karena apa, saudara? Kalau kita menyimpan kepahitan kepada orang yang tidak dibereskan, dikatakan Tuhan pun tidak akan mengampuni dosa kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Kalau kita tidak mengampuni orang lain yang kita anggap orang itu mengecewakan kita, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni dosa kita, saudara. Dan di sini dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, boleh tolong satu orang baca Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-11. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, terima kasih. Jadi di sini, saudara, selain pikiran kita harus sadar, di sini kita juga harus apa? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena semua itu, saudara, adalah tipu muslihat. Iblis sering taruh kita apa? Kepahitan. Iblis sering bisikan kita apa? Kekecewaan, amarah, dendam. Tetapi, saudara, kita harus mempunyai pikiran yang sadar. Kalau seandainya itu terjadi dalam kehidupan kita, cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Buang itu pikiran jauh-jauh, buang itu amarah, buang itu emosi, saudara. Karena apa? Karena itu semua merupakan tipu muslihat iblis. Karena musuh rohani kita, dia bekerja melalui tipu daya, saudara. Seperti Hawa yang ditipu oleh ular di apa? Di Taman Eden, saudara. Dia bekerja melalui tipu daya. Jadi inilah, saudara, di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, namun biarlah kita melawan kejahatan itu dengan kebaikan, saudara. Walaupun orang menyakiti kita, walaupun orang itu mengecewakan kita, saudara, tetapi biarlah semua kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak boleh membalas. Biarlah orang itu berkata apa tentang kita, sudahlah, tidak usah balas, saudara. Memang terkadang kalau kita bilang seperti ini mudah, saudara, tetapi kalau jadi dalam kehidupan kita, saudara, itu tidak mudah, saudara. Karena walaupun setiap hal-hal seperti itu, saudara, namanya juga kita ini masih manusia, tetapi kita punya pilihan untuk kita keluarkan itu dalam hati kita, dari dalam pikiran kita, atau kita memilih itu untuk menyimpan. Jadi, saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Orang boleh menyakiti kita, orang boleh berbuat tidak adil kepada kita, namun biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap kenalkanlah kasih itu, saudara. Karena Tuhan mengasihi orang yang suci hatinya, saudara. Jangan kita memiliki dalam hati ini ada berbagai-bagai tipu daya, ada berbagai-bagai hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah setiap hari, saudara, kita minta ampun kepada Tuhan. Karena dalam setiap hari itu, saudara, entah kita ada hal yang kita ucapkan yang tidak menyenangkan, atau hal-hal yang kita pikirkan yang menyakiti hati Tuhan, atau di dalam hati kita, saudara, ada tersembunyi hal-hal yang busuk, saudara. Setiap hari kita harus mengadakan pemberesan hidup kita dengan Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita
mengenakan seluruh selengkap senjata Allah, mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Dan di sini dikatakan supaya apa? Supaya kita tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Itu artinya saudara, supaya kita tetap kuat hari-hari ini saudara. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Harga-harga barang sudah naik-naik saudara. Dan kesulitan ekonomi kita rasakan saudara. Tetapi di sini dikatakan biarlah kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Ambillah perlengkapan atau kenakanlah itu, biarlah kita hidupi setiap perlengkapan senjata Allah itu apa saudara? Di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di sini dikatakan berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Jadi setiap hari hidup kita harus hidup di dalam kebenaran saudara. Dan juga dikatakan berbaju sirahkan keadilan. Dunia ini memang kadang-kala tidak adil saudara bagi kita anak-anak Tuhan. Namun kita percaya kita punya Tuhan yang adil. Dia adalah hakim yang adil. Di sini dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan. Nah, di sini yang dikatakan kerelaan ini saudara, kita harus memiliki hati yang rela, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, hati yang mau diproses oleh Tuhan. Kita harus memiliki hati yang rela ini saudara. Karena kalau kita tidak memiliki hati yang rela, ketika Tuhan proses kehidupan kita dengan berbagai-bagai pergumulan, kita akan mudah mengeluh, kita akan mudah bersungut-sungut, kita akan mudah kecewa dengan Tuhan, kita akan mudah menyalahkan satu dengan yang lain saudara. Dan di sini juga dikatakan pergunakanlah perisai iman. Jadi iman kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus pelihara iman ini saudara. Supaya apa saudara? Hal-hal yang kita lalui ini saudara bukan hal-hal yang mudah. Namun kalau kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan, dikatakan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Kalau kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan, kita pasti melihat hal-hal yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di sini katakan dan terimalah teropong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Untuk setiap hari, setiap apapun yang kita lakukan, biarlah kehidupan kita harus selaras dengan firman Allah. Hidup kita ini harus selaras saudara. Selaras bukan berarti kita tidak ada pergumulan. Kita semua ini saudara di dalam pertandingan iman. Di dalam kehidupan kita ini mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak selaras dengan firman Allah. Biarlah hari ini kita belajar saudara. Saya juga dan saudara, bukan hanya saya berkata kepada saudara, terutama saya juga harus selaras, hidup kita selaras dengan firman Allah. Karena apa saudara? Ketika orang itu hidupnya selaras dengan firman Allah, janji-janji Tuhan itu pasti diterima saudara. Karena contohnya mic ini bisa dihasilkan, ada gelombang suara yang dihasilkan karena frekuensinya yang di alat itu dan di mic ini sama. Dia sama di situ dan di sini di frekuensi. Tetapi ketika frekuensinya beda, ini tidak akan menghasilkan suara. Begitupun dengan firman Allah. Kalau kehidupan kita tidak selaras dengan firman Allah, kita tidak akan pernah menerima janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Biarlah saudara, hidup kita hari-hari ini peperangan yang kita lalui, perjuangan yang kita lalui agar kita kuat saudara, tetap juga kita harus sertai dengan doa saudara, bukan doi. Doi boleh habis pada orang saudara, karena doi itu akan bertahan lama. Apalagi dengan harga-harga sekarang ini yang meroket tinggi, doi berapa lama so habis. Tetapi doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak akan pernah mati saudara. Amin. Amin saudara. Hari-hari ini saudara, di kehidupan kita yang penuh dengan perjuangan ini saudara, terkadang kita bawa kalai hanya karena apa? Doi.
habis doi. Orang boleh kakak adik boleh bakalai hanya karena doi. Hanya karena doi. Itu karena apa? Kurang doa. Karena apa saudara? Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk menjalani hari-hari ini saudara. Kita kuat hanya karena apa? Kita berdoa karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, disitulah Tuhan mencurahkan kekuatannya. Dia mencurahkan anugerahnya dalam kehidupan kita. Di Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kemarin kami di doa puasa, Ibu Ance juga firman tentang doa. Bagaimana kita harus doa bukanlah dinilai dari indahnya kata-kata, bukan dinilai dari bagaimana orang itu pintar berdoa, bukan saudara. Tetapi bagaimana orangnya itu dia hidup di dalam kebenaran atau tidak. Karena dikatakan doa orang benar apa? Besar kuasanya saudara. Jadi di sini dikatakan berdoalah setiap waktu. Doa ini bukan pilihan tambahan bagi orang percaya. Doa adalah bagian dari kehidupan peperangan rohani. Doa ini adalah nafas hidup bagi orang percaya saudara. Karena kalau kita kurang berdoa, iman kita juga pasti lemah. Kehidupan roh ini juga pasti lemah. Orang kalau kurang berdoa, dia pasti kurang sukacita. Orang kalau kurang berdoa, kekhawatiran demi kekhawatiran selalu ada di dalam pikirannya. Orang kalau kurang berdoa, orang itu mudah bersungut-sungut. Orang kalau kurang berdoa, orang itu mudah marah, mudah kecewa, mudah kepahitan, mudah emosi. Tetapi orang yang suka berdoa, walau hidupnya sederhana, walaupun dikatakan dia kurang doi, tetapi sukacitanya melimpah, tetapi kekuatannya melimpah, saudara. Karena apa? Tidak ada yang bisa mengambil sukacita itu dari dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu sudah melekat. Dan seperti Ibu Anci juga bersaksi kemarin, dikatakan minggu-minggu lalu dia bilang dia juga kurang doi. Tetapi saudara, dia bilang dia ada satu hal, dia tidak mau menjadi marah. Luar biasa saudara. Karena ada orang karena sekurang doi marah, veto. Apalagi orang Kristen saudara. Seharusnya kita malu kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang Kristen ibadah, dengar firman, bakal hanya karena apa? Doi. Doi itu saudara, tolongnya nak mau bawa sampai di atas. Doi itu ketika orang mati, orang kasih tinggal. Tetapi yang orang bawa sampai di atas ada orang kehidupan roh ini. Karena roh ini akan kembali kepada Tuhan. Peliharalah manusia rohmu, bangun manusia rohmu. Karena kalau orang hanya mengejar hal-hal yang fana di dunia ini saudara, orang akan pergi menuju kepada kebinasaan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh mencari nafkah. Tetapi kalau hal itu menjadi fokus dalam kehidupan kita, maka celakalah hidup kita saudara. Biarlah Tuhan, biarlah Kristus yang menjadi prioritas kita. Karena apa saudara? Semuanya kita terima dari Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberikan engkau berkat, memberikan engkau nafas hidup, kekuatan, kesehatan, beri hikmat, beri kecerdasan supaya engkau boleh bekerja. Tapi kalau engkau tidak pakai itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, itu sia-sia saudara. Karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, berasal dari Dia, dan seharusnya kita juga kembalikan bagi Dia saudara, bukan bagi kehidupan kita. Bukan berarti kita juga tidak boleh menikmati saudara, tetapi apa yang menjadi prioritas kita hari-hari ini saudara?
Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Jangan kita setengah-setengah ikut Tuhan, saudara. Saya kalau berpikir saya akan menjadi hamba Tuhan seperti saat ini, saya menyesal, saudara. Saya dulu hidup tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Menyesal sekali, saudara. Tetapi kalau Tuhan boleh berkehendak, kita masih untuk boleh memperbaiki kesalahan kita, memperbaiki setiap kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Itu semua anugerah Tuhan, saudara. Amin. Amin. Amin, saudara. Itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Oleh sebab itu, saudara, kita berpikiran yang sadar dan berjaga-jagalah, saudara, agar supaya kita tahu peperangan kita bukanlah melawan saudara kita, bukanlah melawan orang tua, bukanlah melawan anak, bukan melawan adik, bukan melawan kakak, bukan melawan teman, tetapi yang harus kita hadapi adalah roh-roh jahat di udara. Mengasihi orang yang mengasihi, yang membenci kita, mengasihi orang yang menganiaya kita. Bahkan firman Tuhan katakan, berdoalah untuk orang itu, saudara, supaya orang itu juga Tuhan berkati. Tuhan juga memberikan dia apa? Anugerah, kasih sayang yang berlimpah. Mari, saudara, firman Tuhan yang sudah disampaikan ini, saudara, biarlah kita koreksi kehidupan saya dan saudara. Mungkin ada kerikil-kerikil, batu-batu yang masih nempel yang bukan berkenan, saudara, kita buang jauh-jauh. Hapus segala kekecewaan, hapus segala kebencian, akar pahit, hapus, saudara. Supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Tidak usah membalas, melainkan kita berdoa. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.